boleh. Tetapi kalau dia tidak umrah tidak masalah. Karena kita sebagian tahu ada orang tua yang ada juga yang malas umrah lagi. Saya katakan tidak harus umrah lagi, cukup. Tapi mau umrah juga tidak jadi masalah. Beralih umrah lagi. Paham ya? Ini paham ya? Jadi tidak mesti umrah lagi. Jadi langsung aja ke Mekah. Nanti tanggal 8 baru langsung apa? Langsung berihram untuk haji ya. Barang siapa yang mau umrah silakan. Pokoknya di hotel nanti. Antum dari Sulawesi kan? Sulawesi di mana? Sop Tengah. Itu nanti. Antum saya berapa hari di sini? Masih berapa hari? Nanti insya Allah. Nanti malam kita bahas, malam berikutnya kita bahas tentang tanggal 10 insya Allah. Sabar ya. Sebentar ya, saya baca dulu. Kami umrah kemudian ke Madinah. Nanti dari Mekah ke Madinah ke Aziziyah untuk transit 3 hari menunggu waktu haji. Di mana di tempat mikot haji kami? Di tempat transit, di rumah transit ya. Nanti tanggal 8 di rumah transit baru berihram. Yang batalkan wudu setelah tawaf. Apa yang membatalkan wudu dalam tawaf? Saya katakan bahwasanya yang jelas buang angin misalnya. Barang saya buang angin maka dia batal wudu. Bagi barang siapa yang sakit, orang tua misalnya atau punya penyakit, senantiasa setiap 2 menit buang angin. Kan kita katakan dia sebelum tawaf dia berwudu. Setelah itu dia tawaf meskipun buang angin. Ini disebut dengan salasilur rih. Orang yang senantiasa buang angin terus, maka ini berwudu dia. Maka dia sebelum tawaf dia berwudu, setelah itu dia tawaf, dia kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia sa'i lanjut saja. Dia tidak dikatakan batal kecuali kalau ada pembatal yang lain. Contohnya dia buang air kecil. Ini pembatal yang lain, yang tidak dia sakit, maka itu membatalkan dia. Ada orang juga yang senantiasa buang air kecil. Buang air kecil membatalkan wudu dengan kesepakatan ulama. Tapi kalau dia buang air kecil terus-menerus setiap 5 menit keluar, setiap 5 menit keluar, ini berarti dia berpenyakit. Maka dia berwudu sebelum tawaf dan dia cuek aja meskipun buang air kecil tersebut. Kecuali kalau dia kentut, berarti ada pembatal yang lain. Paham? Kalau ada pembatal yang lain berarti batal. Tapi kalau pembatalnya hanya sekedar buang air kecil, maka itu dimaafkan, tidak mengapa. Ini antara yang batalkan tawaf. Cuma memang ada masalah khilaf bagaimana kalau menyentuh wanita. Wanita yang boleh dinikahi, mazhab Syafi'i menyatakan menyentuh wanita membatalkan wudu. Yaitu wanita yang mana? Wanita yang boleh dinikahi. Ini pendapat yang adapun seperti adik yang boleh dinikahi, adik orang tua ini nggak jadi masalah. Tapi kalau istri misalnya, istri boleh dinikahi nggak? Kamu sudah dinikahi. Istri kemudian perempuan lain yang bukan mahram ini boleh dinikahi. Menurut mazhab Syafi'i, jika di situ membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat, namun ada pendapat yang lebih kuat yang saya condong pada pendapat tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan aula masuk Quran atau kalian menyentuh wanita, maksudnya menyentuh di sini adalah berhubungan intim. Dan ini pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya aula masuk nisa ay al-jima, maksudnya berhubungan intim, bukan menyentuh. Namun Allah menggunakan bahasa kiasan. Menyentuh maksudnya apa? Berhubungan intim. Ini dalam ayatnya ada juga min qabli an tamassuhunna. Allah sering menggunakan kalimat mas, menyentuh, lams, menyentuh, maksudnya apa? Adalah berhubungan. Maksudnya adalah berhubungan. Ini dalam Al-Quran banyak. Kali-kali saya lebih condong pada pendapat ini. Kemudian juga dalil-dalil menguatkannya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, tatkala beliau salat malam di hujrah Aisyah, di tempat kuburan beliau sekarang. Beliau dikuburkan di rumahnya Aisyah. Tatkala itu wakanatil buyut laisa. Tatkala itu di rumah-rumah enggak ada lampunya. Rasulullah SAW tempatnya sempit. Sehingga beliau tatkala ingin sujud, Aisyah tidur di depan Nabi. Waktu mau sujud enggak ada tempat sujud. Tempat sujudnya di tapak kakinya Aisyah yang sedang dijulurkan. Maka Nabi kalau mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah supaya dilipat. Disentuh. Baru kemudian Aisyah melipat kakinya, baru Nabi kemudian apa? Sujud. Kenapa? Saking sempitnya rumah. Beda kalau kita rumah kita luas tapi nggak pernah sholat malam. Nabi SAW menyentuh apa? Kaki Aisyah. Sebagian ulama menyatakan maksudnya menyentuh dengan kain, namun ini keluar dari dalil. Asalnya Nabi SAW tidak bawa kain, pegang aja.
Kemudian dalil yang paling kuat lagi tatkala Aisyah bangun terjaga di malam hari, dia mencari suaminya. Tiba-tiba dia mencari Nabi, tahu-tahu Nabi dalam keadaan sujud, Aisyah pegang kedua kaki. Ya tidak mungkin juga Aisyah cari-cari sambil pegang apa? Kain. Jadi pegang, ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan apa? Wudu. Dan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Zubair, Rasulullah SAW sebelum pergi ke masjid, beliau mencium Aisyah. Beliau mencium Aisyah kemudian tidak berwudu langsung ke masjid. Maka saya katakan bahwasanya dalil yang kuat menunjukkan asalnya hukum asal seorang bersuci bertaharah maka khususnya terjaga. Dan kita tidak mengatakan batal kecuali ada dalil yang kuat. Adapun dalil sekedar ayat Allah masuk lisan atau kalian menyentuh wanita, maka saya katakan ini kurang kuat karena menyentuh di sini maksudnya adalah jima sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ahli tafsirnya para sahabat. Maka saya katakan menyentuh wanita tidak membatalkan. Namun bukan berarti saya ngajari bapak-bapak untuk nyentuh-nyentuh wanita, tidak. Tidak boleh, haram. Menyentuh wanita bukan haram. Jadi kalau ke satu ya sudah qadarullah, alhamdulillah. Kita bukan nyari. Ya. Oleh karena saya katakan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan. Sebagian orang bingung, dia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dia bilang silakan berpegang mazhab Syafi'i masalah jilbab. Akhirnya dia cari jalan keluar bagaimana? Dia akhirnya merubah mazhabnya sementara. Ini kenyataan dipraktekkan. Kita merubah mazhab kita sementara, mazhab Hambali. Kalau enggak kita enggak bisa tolak, kita batal terus. Akhirnya apa? Wudunya harus wudu mazhab Hambali. Wudunya harus wudu mazhab. Wudunya mazhab Hambali gimana? Rambutnya enggak begini tapi lengkap gitu. Padahal ini bukan wudu mazhab Hambali, ini wudunya Nabi SAW. Wudunya Nabi begini. Ulama Syafi'i juga menyebutkan wudu yang afdal adalah lengkap dengan ini. Cuma ulama Syafi'i menyebutkan wudu minimal sah. Wudu minimal sah begini, ini minimal. Jadi jangan kita ikut yang minimal. Anda kalau buka buku fikih Syafi'iyah, saya baca buku fikih Syafi'iyah, disebutkan al-qadrul mujzi, yaitu kadar minimal yang sah, yaitu menyentuh rambut 3 kali atau sekali. Tapi ada yang sempurna yang sunnah adalah seperti ini. Nah, akhirnya tatkala kita wudu di Indonesia dengan cara begini, orang heran, kamu wudu di mana? Loh, justru ini wudu Nabi, justru kita kira kok kamu wudunya cuma begini. Oke, saya katakan yang diajarkan oleh mazhab Syafi'i dengan begini cuma artinya kadar minimal. Kita katakan bahwasanya oleh karenanya pendapat yang lebih kuat menyentuh wanita tidak membatalkan apa? Wudu, wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sengaja menyentuh wanita. Ada lagi yang bertanya? Kenapa? Iya, Rasul batal. Rasul umrah Hudaybiyah ingin umrah, tapi kan itu orang musyrikin mengadakan perjanjian damai. Sehingga Rasulullah SAW membatalkan umrahnya. Dia harus potong kambingnya. Dan itu pulang ke Mekah, pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah pas mau umrah ambil lagi di tahun depannya itu, bukan hari yang sama, tahun depannya. Jadi ngambil mikotnya tetap di mana? Bir Ali. Nah, batal ya, batal kalau batal fa in uqsirtum famastaysara minal hadi. Orang yang kalau terbatalkan umrahnya maka harus potong kambing. Batal selesai. Rasulullah SAW pulang tahun depan baru umrah lagi, ulangi umrahnya, umrah yang kemarin gagal. Silakan. Ulang Pak, saya kira. Iya. Orang yang berkorban tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, kumis dan jenggot, kemudian bulu-bulu semua tidak boleh dicabut. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul hilal wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika salah seorang dari kalian melihat hilal, sudah terlihat hilal, kemudian kalian ingin menyembelih korban, maka jangan dia potong rambutnya, jangan potong kuku-kukunya. Saya lupa hari ini baru tanggal 29 Dzulqa'dah. Maka kemungkinan nanti malam sudah masuk 1 Dzulhijjah. Kemungkinan. Jadi kemungkinan besar insyaallah kita wukuf hari Jumat. Dan ini keutamaan. Insyaallah nanti kita bahas. Tapi intinya saya katakan kemungkinan nanti malam sudah 1 Dzulhijjah. Oleh karenanya barang siapa yang berkorban entah di Saudi atau di Indonesia, maka hendaknya dia cukur-cukur, dia potong-potong kukunya sekarang, hari ini sore sebelum tiba malam hari. Kalau dipotong dia berdosa, beristighfar. Tapi kecuali orang yang umrah, orang yang bertahalul, maka boleh potong rambut. Yang lain enggak boleh, kumisnya enggak boleh, kan? Dia beristighfar. Silakan lagi bertanya.
Yang bertahalul boleh, tapi rambutnya doang. Rambutnya doang. Kok nggak boleh? Sampai selesai kambingnya dipotong. Setelah dikorban selesai. Nanti cek kambingnya sudah dipotong belum? Tanya. Kalau belum, nggak boleh belum. Silakan. Kita di sini udah bayar korban ya? Udah 300 itu coba 300 Iya. dolar. Artinya di airport, di bandara. Kata beliau, kita tahu orang Indonesia mikotnya harusnya di Alam-Nam. Tapi sepertinya tidak mungkin kan? Nggak mungkin kita turun dari pesawat. Maka mikotnya di mana? Di bandara. Kita bilang mungkin mikotnya nggak harus turun dari pesawat. Di atas pesawat kita bisa mikot. Kita bilang labbaik Allahumma umrah. Perkaranya mudah, tinggal kita pakai sarung, pakai apa? Kain bawah, di atas pakai baju biasa. Nanti menjelang masuk zona mikot kita buka. Dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Maka saya katakan lain kali kalau umrah, maka mikotnya di mana? Di atas pesawat, di Alam-Nam. Adapun sekarang mungkin dengan fatwa dari majelis ulama misalnya boleh mikot di Jeddah, ya sudah, qadarullah, tidak apa-apa, nggak usah bayar dam karena mengikuti apa? Fatwa. Tapi lain kali tidak boleh. Lain kali tidak boleh. Barang siapa yang sengaja melewati Alam-Nam kemudian mikotnya di Jeddah, harus potong kambing. Sekarang udah terlanjur karena tidak tahu, ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi jangan pura-pura nggak tahu terus. Bolehkah kita berkorban atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia? Ada khilaf di antara para ulama, yang pendapat yang lebih kuat boleh. Kita berkorban untuk diri kita dan keluarga yang lebih utama. Tapi kalau ingin berkorban untuk almarhum, boleh. Atau kita niatkan untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk almarhum. Boleh. Jadi kambing nggak bisa satu orang buat satu orang, nggak bisa di pahalanya bisa di rame-rame. Hah? Iya, kita buat antum dan keluarga antum boleh. Demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan. Satu lagi silakan. Terus? Saya enggak dengar, mohon maaf, ke depan ya. Terus? Terkadang apa? Menjaga diri dari najis. Ihramnya dicuci aja. Kenapa? Enggak, pertama begini. Benarkah kita keluar najis itu benar atau cuma was-was? Kalau was-was jangan pedulikan. Hukum asalnya tidak ada air kencing yang keluar lagi. Oleh karena kalau kita buang air, kita duduk sebentar, jangan langsung berdiri. Tunggu sebentar sampai bersih betul. Ya jangan juga 1 jam dalam kamar mandi, enggak cukup. Ini sebentar sampai bersih betul baru kita keluar. Itu was-was saja, keluar atau enggak was-was. Ya. Kalau ternyata memang benar-benar keluar membasahi, maka kita buka sebentar masuk kamar mandi, kita cuci bagian yang dikocok. Sudah selesai. Kalau punya ihram baru, berarti ihram baru menjadi masalah. Kalau ihram punya cuma 1, miskin, ya sudah. Cuci saja. Bagaimana para hadirin, insyaallah perkaranya mudah, jangan dipersulit ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Nanti malam kita lanjutkan ya. Pada maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.